Sahabat Arista, tidak sembarang loh pemilihan indukan pejantan dan betina domba untuk menghasilkan domba-domba yang berkualitas. Seperti apa ya ciri-cirinya? Ikuti terus ya. Pak Rahmat, apa kabar? Kabar baik, Sehat? Teteh. Sehat. Teteh sehat? Alhamdulillah. Seger-seger rupanya Teteh ini pulang dari liburan. Iya, habis liburan nih Pak Rahmat. Wah, ini lagi ngasih makan domba ya Pak Rahmat ya? Iya, ini kebetulan lagi jam makan siang. Oh, Jadi wah, ini dombanya ini hanya cemilan saja, nanti ya? kita kasih konsentrat sebetulnya. Oh, ini rumputnya cemilan ya? Buat kita tenang aja ini. Di Arista Montana, jenis dombanya tuh apa aja ya Pak Rahmat? Yang paling banyak di sini sih keturunan Garut ya. Garut. Ya ini kalau ini Garut asli indukan pejantannya Garut. Ini kita ambil dari Garut juga dulu indukannya. Terus ya ini banyak kan turunnya keturunan Garut semua. Tapi di sini ada periangannya. Jadi ada domba lokal yang periangannya kecil tuh. Kenapa ambil yang kecil? Karena diambil kita jenisnya untuk yang deras kawinan. Jadi kawinnya sering. Jadi turunannya kita banyak. Makanya tidak murni keturunan Garut yang anak-anak Simbasin itu. Campuran gitu. ya. Tapi ada juga indukan yang asli murni Garut. Ada kita bisa ambil. Ini salah satunya. Murni ini hasil dari silangan Garut dan Garut. Oh. Ini murni dari hasil kita di sini. Persilangan di sini di Arista Iya, ya? di silangan di sini. Ini baru umur 1 tahun 8 bulan. Oke. Ini namanya si Kentaro, ini si Pilot. Nah, Gitu, berarti memang ada ciri-ciri khusus untuk induk pejantan yang sesuai, yang bagus ya? Oh iya, kita tidak sembarangan untuk mencampurkan domba-domba. Jadi diharapkan domba itu, keturunannya itu ya seperti induknya. Kalau misalkan kita ambil induknya yang besar seperti ini 60 kilo, 63 kilo, diharapkan nanti turunannya bisa besar dari begini. Ya. Terus gayanya seperti ini, tandukannya seperti begini gitu. Jadi memang dilihat kualitas postur dan tanduknya juga ya? Betul. Nah, kalau bisa dijabarin nih kira-kira ciri-ciri pejantan yang oke untuk dikawinkan tuh seperti apa? Oh, yang pertama sehat. Pasti. Pasti itu yang salah satu utama. Keduanya tampangnya postur seperti tadi. Biasanya kalau indukan jantan yang untuk pejantan itu ada syaratnya khusus. Jadi dilihat dari postur ini. Ininya agak segitiga, tetapi bagian mukanya lebih mulutnya ya? lebih terbuka lebar gitu. Okay. Jadi diharapkan dia makannya lebih banyak dan lebih mudah. Kelihatan lebar? Iya, lebih lebar. Lebih lebar daripada yang tanduk yang biasa. Ya? Yang periangan biasa. Terus punggung rata. Ini punggung rata. Punggungnya rata gitu. Nanti kita keluarkan kalau misalkan nanti cuacanya bagus. Terus dia punya tumit tinggi. Tumitnya tinggi. Tumit belakang, tumit depan dia tinggi. Yang paling utama testisnya dia seimbang. Kantung itunya. Iya. Besar dan seimbang. Itu diantara salah satu syarat utama supaya sehat, kuat, dan sudah cukup umur. Oke Pak Rahmat, sekarang aku udah sedikit lebih tahu nih ciri-ciri indukan pejantan dan betinanya tuh yang ideal seperti apa ya. Ya. Sekarang aku penasaran nih, ini kan kandangnya ada banyak ya. Ada yang untuk indukan betina, pejantan. Nah itu totalnya di Arista Montana kalau dihitung jumlah dombanya tuh kita punya berapa ya? Total semua untuk saat ini, Januari ini baru mencapai 331 ekor. 331 jantan betina anak semuanya gitu. Ya? Semuanya total. Itu biasanya per periodik kita jual di saat kita pakai pada saat Idul Adha. Idul Adha. Oh jadi memang ini kebanyakan pedaging pada saat Idul Adha terutama ya? Ya, terutama kita pakai di Idul Adha. Karena kebetulan kita juga banyak relasi, kita biasa. Jadi memang jual belinya terjadi kebanyakan pas Idul Adha. Pas Idul Adha, tidak pernah ada langsung gitu. Kita mau beli jual. Tapi nanti kemungkinan besar untuk usaha taninya kita akan, bila populasinya di antara di 600. Di 600 itu baru bisa perputaran penjualan bisa per 1 bulan.
sekarang yang aku penasaran nih pakannya. Oh, pakan. Apakah ada dibedakan untuk pejantan yang mau kawin mungkin dan indukannya, atau secara keseluruhan tuh biasanya mereka pakannya seperti apa sih? Oh ya, kalau yang umum untuk pejantan hulu kita bahas, yang untuk pejantan khusus itu khusus. Jadi kita Berbeda dia. ya salah satunya itu Oke. kita mempertahankan vitalitas ya, kesehatan dia. Kita kasih rumput yang segar juga ada, nanti juga ada konsentratnya juga ada, nanti ada vitaminnya. Tetapi untuk vitamin kita harus tercatat dan harus diketahui dan rekomendasi oleh Inopis. Oh, Karena harus ada dimonitor daftar. juga. Iya, disetorkan juga tiap tahun bahwa jantan ini kita kasih obat ini. Ya semuanya juga begitu. Kalau misalkan domba yang disuntik dengan bahan kimia, katakanlah obat-obatan itu kita harus rekomendasi dari Inopis dan dokter ahli, pak dokternya di sini ada. Untuk yang energi kita pakai gula merah saja sama asam, Masih asam natural Jawa, ya? natural. Kita kebanyakan pakai itu. Untuk yang vitalitas, terus kita juga punya ternak, kita pakai telur, Oh, kita pakai oke. telur ayam. Jadi kalau misalkan kita mau pada saat mau kita kawinkan sebelum 3 hari sebelum itu rutin kita kasih dicekok tuh. Oke. Dicekok pakai larutan asam Jawa, gula merah, sama telur ayam kampung. Kita lihat kalau misalnya sudah berair, keluar lendir, wah berarti ini Itu sudah udah mau siap udah kawin. saatnya ini gitu. Nah kita keluarkan, Oke. kita keluarkan itu pejantan yang sudah kita urus itu. Itu jadi kita masuk ke tata cara teknis untuk pengawinan sebetulnya. Itu yang pejantan itu sudah siap, kita kawinkan di luar gitu. Oh, baik. Itu salah satunya untuk mengetahui indukan bahwa si ini tanggal sekian, indukannya ini, pejantannya ini. Biar bisa ke track dan ke monitor semuanya. Iya, nanti silsilah pohon keluarganya jelas jadinya. jelas begitu. Jadi diharapkan nanti tidak ada kawin antar mereka. Jadi itu salah satu, ini kita masih ke pejantan ya. Pemberian pakan. Pemberian pakan itu untuk pejantan khusus untuk kita kasih konsentrat juga. Ah iya, ada konsentrat. Ada juga konsentrat ya? juga kita bikin sendiri, terus ada yang bahan-bahannya juga kita sebagian kita buat dari kita sendiri. Oke, jadi pakan udah mulai mengerti nih, ternyata tidak hanya sekedar rumput aja ya, banyak sekali yang Oh, diberikan terutama untuk indukan pejantannya, untuk mempertahankan vitalitasnya juga ya. Iya. Nah, sekarang yang aku penasaran adalah perawatannya di luar pakan, apakah ada perawatan khusus? Terutama kan di sini aku lihat banyak banget yang bertanduk panjang ya. Iya. Apakah ada perawatan khusus, mungkin nggak cuma tanduk tapi bulunya juga dan lain-lain? Oh ya, itu harus rutin, itu pemeliharaan, cukuran, gunting kuku, pemeliharaan tanduk. Dicukur juga Iya. ya pastinya ya. Harus dicukur, dimandiin, terutama mandi ya. Dimandikan itu 1 Seberapa minggu. sering itu? Kalau misalkan musim hujan kita cukup 1 minggu 1 kali. Oke. Kita lihat situasi di sini karena kan terlalu lembab. Iya. Tapi kita lihat 1 minggu sekali atau kita rutin bila cuacanya panas itu 1 minggu itu 2 kali. Oke, jadi Tapi kita dimandikan ya? dimandikan Baru saja tahu disemprot di juga. sini. Oh, Ini kebetulan baik. ada saluran air buat air minum, buat air mandi, kita semprot saja di sini. Oke. Terus ini salah satu yang harus didukung, domba itu kan koloni ya. Terus dia harus di luar. Ya. Kita diharuskan, diwajibkan domba yang di kandang ini harus keluar per 1 minggu sekali. Oh, jadi mereka Harus tidak liar, diliarkan. di sini Tidak- terus-menerus tidak di sini ya. terus-menerus. Ada waktunya mereka dilepas. Harus dilepas. Oke, biar Salah tidak satu- stres juga kan. Tidak kalau di stres dalam terus ya. apa ya? Dia mengeluarkan apa sih namanya ya? Energinya Energi juga. dia di kandang, bahwa di luar itu di kandang itu, bahwa hidup itu nggak perlu di kandang, di luar juga ada. Lebih bagus juga pasti buat mereka ya. Iya. Ada mereka bisa jalan lebih Betul banyak betul. juga. Jadi di sini kebanyakan ada yang tidak komplain yang ambil dari sini karena postur dan dagingnya itu tidak lembek. Dan berpengaruh kalau dikeluarkan ya, itu Iya. pengaruh ke Terus fisiknya. tidak berlemak, tidak Oke. berlemak banyak. Jadi katanya sih pepel kalau daging kita ngambil dari sini, katanya seperti itu. Di sini pun kandang pun diatur ini. Harus kandang itu untuk pejantannya, untuk jantan dan semuanya. Dia domba itu harus bisa muter, bisa akselerasi mundur majunya itu harus Ada ruang cukup ada ya? ruang cukup dia untuk bergerak muter, duduk, dia ngambil posisi enak dia buat bisa selonjoran lah gitu. Iya. Nyantai dia habis makan biasanya suka istirahat. Iya.
Itu seperti hari itu. Di sini kandangnya 1,20 m kali 130. Itu kira sudah cukup lah Sudah ya. cukup, dia bisa muter. Walaupun resiko kalau pejantan yang adu jago suka nabrakin. Makanya kita kuat, dikuat-kuatkan itu Iya, itunya. iya, iya. Dipaku ya. Jadi paku ya terus didobel gitu. Itu salah satu syarat domba yang kita kandangkan untuk dia lebih nyaman. Iya. Tidak stres, terus biasanya yang begitu itu makannya juga Lebih ini apa ya, nafsu lebih ya, rampus jadi. ya. Iya, iya, iya. Lebih cepat habis, rampus gitu, dan kondisi fisik badannya juga bagus. Nah, Pak Rahmat mungkin bisa bagi tips nih buat pemula yang mau mulai beternak domba. Mungkin bisa dimulai dari berapa ekor kah, pemilihannya, terus Iya. perawatannya. Iya, iya. Untuk pemula nih. Pemula Ya, ya. pemula. Untuk pemula yang pertama itu wajib sekali keinginan dan kuat. Soalnya kan ini Niatnya domba, dulu ya. niat Ya. harus kuat bahwa Oke. saya pengen usaha ternak domba. Harus menghasilkan. Niat itu yang kuat, keinginan kuat, semangat yang kuat, itu satu. Ya. Itu kunci utama. Yang keduanya, untuk itu kita tujuannya mau apa? Tujuannya untuk pedaging atau untuk perbanyakan breeding, peternak. Itu silakan dihitung dulu. Nanti ada hitungnya beda-beda tuh. Tujuannya beda-beda tuh. Tapi kalau misalkan ingin beternak dulu, tip yang paling ringan, beli domba di petani. Terus biar petani yang ngurus dulu. Nah, biar petani yang ngurus dulu. Kita bisa belajar tuh, gimana petani cara ngambil rumput, Langsung ngasih. melalui petaninya ya. Nah, dari petaninya dulu belajar. Itu tips paling ringan. Kalau misalkan sudah paham, ngerti, jelas, kita bikin kandang dulu. Bikin kandang, tujuannya apa? Oh, saya pengen beternak punya dulu. Oh, cukup. Untuk 100 panjang ya. Katakanlah satu panjang itu lebar, panjang itu kira-kira khusus masuk dua indukan aja. Dua indukan betul. Dua indukan bunting itu 2 meter cukup. Panjangnya 1,50 m cukup. Ya, itu bikin kandang. Harus di atas permukaan tanah itu 1,5 meter. Oke. Itu untuk amoniak di bawah biar Tidak numpuk ya. tidak numpuk, gampang diambil, gampang pemeliharaan. Terus domba kita beli yang bunting. Kita lihat yang tadi syarat itu, dadanya yang bidang, kakinya yang lurus, Kualitasnya dicek terus ya. kualitasnya ya salah satunya tumitnya yang tinggi, pinggangnya yang rata Ya. gitu ya. Itu harus dilihat. Oh, ini domba pasti bagus gitu. Wah, oke juga nih. Jadi lebih baik memang beli saja dulu dombanya di petani, terus dibantu urus petani dulu sembari kita belajar ya. Nah, itu Iya. yang paling praktis untuk pemula. Iya, Untuk benar. pemula. Ya, untuk pemula seperti itu aja, belajar di petani, kita belajar ngurus juga di petani. Sembari kita juga mungkin mau bangun kandang ya. Ya, Oke. itu. Oke, sahabat Arista, itu barusan pembahasan kita mengenai domba-domba di Arista Montana, mulai dari ciri-ciri indukannya, Indukan, pejantannya, lalu ada pakannya seperti apa dan cara perawatannya juga. Nah, kalau misalnya sahabat Arista punya tips atau pengalaman serupa, jangan lupa untuk share di kolom komentar. Jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Tetap semangat, salam Salam organik. organik. Sahabat Arista, tidak sembarang loh pemilihan indukan dan pejantan domba bisa salah. Bisa apa? Indukan pejantan dan betina. Oh ya. Oke, yuk, roll and action. Sahabat Arista, tidak sembarang loh pemilihan indukan